ahli torikoh tapi nggak ngerti falak, yang ngerti falak nggak ngerti apa torikoh, itu nggak apa-apa karena manusia memang nggak pernah sempurna. Tapi begini, tetes Allah itu senengannya damel tebak-tebakan. Jadi bulan niku istitar berapa? 2 hari. Karena manazilul qamar hanya 2 napa? 8. Nah istimae sempurna 28, 29, tek semengke tanggal 1 nak ngenteni 29 berarti di ikmalno 30 terus entek lah walhasil. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari karena bisa saja 29 itu terakhir istimak terus nanti selesai atau istimaknya nanti sampai berapa? 30. Oke, itu ahlul ilmi ya. Seorang lagi itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini, rungokno ya. Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. 1 karena bodoh, 2 karena sombong, ya 3 karena kurang pekerjaan. Ngurah bidangnya kok ngomong. Nah, itu yang paling sering ya 3. Misalnya gini, debat kenapa sih Muhammadiyah kok apa geger perkara awal apa? Awal Sawal. Terus saya debat suun-suunan, wah saiki negara bela NU atau bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya enggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebetulnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya ya belajar falak kan selesai. Nah utakmu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ru'yah itu NU, hisab itu Muhammadiyah. Memangnya sing gawe kalender itu sapa? Wong NU kabeh sebagian besar. Kados Batu Rekan niku tukang gawe kalender. Niku tiyang napa? NU. Pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Kalau gak ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Zaman tak wari ilmu cara goblok. Nara iso kebangetan. Saya ulang lagi nara iso ya kebangetan. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu 2. 1 sunnah ilmu yang dikenal orang khawas, 2 sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari buyut saya namanya Mbah Durrahman, itu mbah kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya wis kecelok kiai, baru mati kemarin. Padahal itu candalemnya buyut saya. Itu kalau cerita gini, Gus, cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu ndelok tanggal itu kalau ada polemik awal Sawal, saya ulang lagi, kalau ada polemik awal apa? Sawal. Misalnya besok hari apa besok? Senin ya. Misalnya saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah, nah aku khilaf Ruhin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad, cara Ruhin Senin. Cara Mas Abu Selasa. Kan Indonesia kalau sama Naksabandi kan sampai 3 hari ya. Perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari kan. Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal apa? Naksabandi ya di Indonesia. Enggak biasanya Naksabandi yang di Medan itu. Enggak masalah. Sebenarnya secara teori falak enggak masalah. Berarti kan Ahad. Kemila apa saya Senin. Ini Selasa. Orang-orang yang nggak mau nekuni ilmu falak, mau ngomong ini dong, podo Islami kok beda. Memangnya nak podo Islami uteknya podo. Jadi lagi secara ilmu demokrasi ya salah. Memangnya nak podo Islam terus uteknya podo, kan ada kubu sebelah mesti. Itu sunatullah, no? Terus teori falak, mau Allah bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari buyut saya, sakjane iku gampang Gus cara kuno. Delok wong nak tukaran niku delok tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa yang mencintai saya. Cobalah seneng ilmu, aja seneng tukaran. Tukaran itu darurat ya, ngenteni bojom diterbut wong, lha iku tukaran pantes. Mung perkara awal sawale kok tukaran. Maksudnya bojom ayu direbut wong elek ya keben. Maksudnya mergo iku sing ngebut mesti wong stres iku. Pasti dibalekno dhewe karo mana. Wong elek kok direbut pasti dibalekno dhewe. Mestinya itu gampang. Cobalah kamu percaya ilmu model awam wis ora usah kamu belajar falak wis malah ra bakat. Cari saja Ahad itu cari tanggal 15 dari Ahad. Hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu,
Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 15. Nanti kan kelihatan, pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13, urung buderser. Wah, Mustafa Hok berarti. Ini kan gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan, termasuk yang sering metu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Ya itu tadi, wong awam itu kan raro falak, tapi so nguji bener Mustafa Ruhin Rumah Abu itu lewat hitungnya tanggal 15 ya. Ternyata akad yang tanggal 15 bulan dicek urung ser. Sere pas Senin. Berarti bener Ruhin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan itu mulai menyusut. Buareng wayahe tanggal 15 cara Mustafa. Bulan mulai menyusut, cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana, paham sih kalau maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham tuh? Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, bodoh Islamnya kok geger. Negara menang membelo NU aja gitu, terus tukaran tuh dinding. Lalu masalah bulan kok ono NU Muhammadiyah, uteke itu nanti. Saking mulai rasa seneng ilmu nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah oleh rasa seneng ilmu. Gue tobat. Saya ulang lagi ya. Kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan malam 15 itu dino Ahad. Ternyata bulan itu urung buderser. Bareng malam Senin buderser. Berarti kira-kira bener Ruhin. Atau walian. Pas Ahad buderser, Senin mulai menyusut, Selasa mulai menyusut. Berarti bener Mustafa. Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah itu bikin sunnah seperti itu juga dalam masalah iddah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang. Saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng wiji aku takok. Sing darani meteng tuh hamil. Sing darani meteng oh kan biasa. Bojo wis ra gelem kok kira. Serak prospek kan jane mau di anak meneh jane. Sing darani meteng wiji aku takok. Sing darani meteng iku apa? Nak cara wong awam. Yo aja keliru gitu. Sing carane weteng cara ngawem blendinge weteng. Ya pokoknya agar weteng wis blending itu jenenge meteng. Iku definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nak cara wong khawas sing darani meteng itu ada proses embriologi yang dadekno enggak haid. Saya ulang lagi ya. Sehingga misalnya iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri Sri. Dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas nak salah, neraka sekali salah. Allah itu kalau punya hukum tuh pasti tadi bisa dihitung secara khos dan dihitung secara am. Yakin ya Zaid itu ngeloni Sri, bengi itu cek dijima. Memang bahasa fikih gak boleh kinayah. Ngundang cek tidur bersama gak jelas itu. Masih meniduri ora oleh bahasa fikih ngono iku. Pokoknya Zaid tadi malam cek jima istrinya. Rino tukaran, mergo ono WA-ne Ruhin terus tukaran cerai. Oh, ono cah keriting gendut wah ini kabare itu. Cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi sesuk tanggal piro? Sesuk tanggal 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini, 29 dia suci, besok tanggal 30 enggak? Ada 30-nya. 30 suci, terus setelah itu tanggal 1 Agustus suci. Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul, secara teori medis, kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita, kalau ada orang pacaran, kebablasan kok gak itu susah sing lanang. Waduh, dadi kan. Nggak, ini contoh saja. Betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan. Ada ilmu yang diawamkan. Yaitu mau, misalnya ono wong hubungan intim yang non nikah, yang tidak nikah kan kalau nggak haid kan susah. Berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti tidak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali, itu keluar darah apa haid? Kira tau mikir ngono to, Mus? Biasane wong khusuk ora tau mikir. Pokoke wiridan bu swarga ngono wis ora tau mikir. Mulane aku ya gumun ana wong ngaramno Yasin gumung, dikira Yasin iku jimat to.
Yasin ya ilmiah, bakas lasam suyam bagilah antudrikal komar. Matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mergo matahari be rembulan itu bulane oleh nyelesaikno falak cepet rembulan. Matahari mau nyelesaikno setahun itu 4 kali. Mulane angger bulan samsiah iku keselip komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun ngenyelip itu 10 hari koma sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11 hari. Leung ilmiah ini kok diharamno. Memangnya Yasin itu mantra. Nah, tapi semua Yasin bodoh dene, ayat ilmiah jadi mantra. Kasihate ngene gak saya bodoh dene. Sing ngaramno mbek sing ngritik padha goblok e jero. Padha ora tau ngajine maksudnya. Mbok yo ngaji urip bener. Tapi wis keben dunya ngene iku rame-rame wae. Leo Yasin kok kasihat? Yasin itu ya ilmiah, nerangkan bulan itu posisinya gini, matahari begini. Makanya matahari tidak mungkin nyelip rembulan, wong. Rembulan cepat lebih mudah menyelesaikan. Mohon kalau semalah keruwetan. Nggak, nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid, itu haid apa keluar darah? Nggak, jawab saja. Maka kalau itu betul haid, memang bukti tidak hamil. Harusnya idahnya selesai. Karena nggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau dinikah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar. Karena filosofi iddah adalah apa? Memastikan tidak ada mani dari Zaid pertama. Sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami baru. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu. Jangan-jangan itu tidak haid, tapi darah yang keluar. Artinya gini, Hin. Dek ini kok kaget dipegat atau trauma, terus keluar darah, tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian tidak hamil. Bisa saja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya zat awal tidak jadi anak, nunggu 3 kali masa suci. Mergo nak 3 kali masa suci rak 3 wulan 4 wulan. Nak pancen tenan hamil kan wis blending. Lah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham kan ya? Jadi umpama mani iku dadi tenan, umpama khete iku gak khet tenan, keluar darah mergo kaget bar numpak sepeda motor atau kaget diselak wong, tetep ketara bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni blending, dan ilmu medis yaitu diukur angger khet bolak-balik, berarti bukti tidak hamil. Dong ya? Ya sudah pintar, alhamdulillah. Jos tenan. Ora rugi orang Rembang Jogja mulang ternyata. Jos wae pintar. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan 4 bulan karena di sini kelihatan. Nah pertanyaannya lagi, lalu bagaimana Gus dengan orang yang enggak haid? Enggak haid itu bisa karena monopos, Aisyah, atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan? Walla iya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri walla ilam yakhidan. Ketika seseorang enggak haid, iddahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Ya mesti 3 bulan toh kan. Ngaji mari dhisik dora khatam zaman mondok ya. Dhisik rapal saiki lali no, dhisik rapal saiki lali. Ngene lho mesti tak terangno. Aja maca Yasin bu swarga iki masalah ilmu. Wong kula sing ngapal Yasin ora urung minat bu swarga ben mulang kula wis. Bu swarga syaratnya mati sik. Tak terangno ya. Orang yang tidak haid bisa saja diduga monopos, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47. Bisa saja tidak haid benar-benar karena monopos, bisa saja sebetulnya masih aktif. Kita kan tidak tahu, misalnya kan nyerahkan istri umur 42 atau 43. Kan potensi monopos ya ada, potensi tidak ya. Padahal bunyi sebagai koloni buat jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis. Ya sudah idahnya misalnya kalau jenis monopos 3 bulan. Mesti 3 bulan enggak? Enggak mesti. Enggak mestinya begini. Kalau nanti ternyata hamil, setelah 3 bulan kan blending. Idahnya tetap 3 bulan apa digenti watul hamli melahirkan? Digenti watul hamli. Sama nanti ketika salah satu kuruk dinteni 3 kali masa suci ternyata hamil ya enggak jadi salah satu kuruk idahnya nanti melahirkan. Paham ya? Lah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Cara wong awam ya ketok blending. Cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Nah, makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang 2 hal. 1 adalah dikenali orang khawas. 2 dikenali orang awam. Lah saiki enggak perkara siji sawale debat. Sing debat ora tahu gelem niteni coba.
Kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabandi biasanya lebih awal ya, kualik-kualik. Misalnya menurut Naksabandi Medan itu Ahad, menurut NU Senin, misalnya menurut Muhammadiyah Selasa. Ada nggak yang gelem niteni 15 dari tanggal masing-masing? Sing tukang debat nih TV. Mau oleh ngamati, podo Islami kok. Debat. Mbok yo ngalah tuh, sekali-kali ngalahi ngitung. Engko ora ketara ndi sing hok sing. Artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita nguji mana yang benar. Ya tolong dina ketara to Mas Abu. Misalnya sangka Ahad, ternyata buder sere iku sing kira-kira cara Mustafa tanggal 13. Bareng dinteni wis susut kowe kan ngerti. Iya bener Mustafa jebule. Kan tetap ketara kan? Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata ijek urung buder ser. Sing cara Mustafa tanggal 16 tambah buder, 17 buder ser. Berarti bener sing mundur kan? Bener sing tanggal Selasa. Jadi itu hebatnya Allah, selalu ada tradisi awal. Misalnya apa udan, cara BMG ngitung udan itu kan kecepatan angin ngene-ngene pokoknya terus efek mendung melayu ning kene mbok mlaku-mlaku cara BMKG. Nah, cara awam gampang. Kok apa ndarani wong kene sing ungkep lho terus sing bukti apa udan. Semua. Dadi wong awam wis paham kok sumuke kok ngene apa udan. Dadi gampang. Tetep ono ilmu awam tetep ono. Ya ora ora falak kok ya ora BMKG. Ya udan tenan. Lho udan tenan. Ya kok dalile sumuk ngono tok. Wis ngono. Jadi mulane tanggap pengiran wapian tenan. Dadi wong awam wis entuk jatah ilmu. Ya ilmu sumuk mau. Paham ya? Ya bodoh. Wong psikologi, wono wedok kok minggat. Cara pakar analisis kan dianut. Ini ada psikologi apa? Wong awam ngerti agar minggat yo tukaran kok angel temen kowe. Agar minggat ya mergo ada dianalisis perbedaan persepsi. Wah, kesuwen kabeh. Agar minggat ya tukaran kok repot. Ora usah ngono. Dadi Allah itu apiane ngono. Dadi wong awam ya dikai ilmu, wong pinter ya dikai ilmu. Itu maksud wala yuhitu nabi saim min ilmihi illa bima. Gua kecelok wong alim, tau bantah-bantahan kalah mbek wong desa. Kula bolak-balik cerita. Satu-satunya kekalahan saya dalam hidup. Bantah-bantahan mbek wong bodoh. Cuman aku akhirnya ya ora trimo, perkarane wong alim dikalah mbek wong bodoh. Sing cerita kok anak wong desa, Mas. Wong desa. Ya umur SMA. Iku njaluk nukokno sepeda motor. Bapaknya wong sugih, Kang petani sugih, sapine akeh. Sapi sing sikile papat itu akeh. Ora roda 4 ya sapi yang berkaki 4. Karena di ini sapi ini akeh, sebenarnya akeh. Ala Pak turuti ra ampun. Anak kula ujug mondok tambah goblok. Gobloke sepundi, Pak? Lah iya kok beli sepeda motor kok sing jenenge donya nglahirno donya kok sapi ku jenenge donya carane. Mergo donya nglahirno. Sepeda motor ora donya Gus, malah donya ngentekno donya. Mergo nukokno bensin kok bengkel. Ya cara dekne donya sing melahirkan donya. Dadi wong di mobil cara dekne goblok. Perkarane mobil donya tapi mangan donya karena harus bensin ini nyervis. Kok pinter nih Pak. Jadi yang makanya sabar. Jebule pangeran yo bagi ilmu dekne. Ternyata dekne ra gelem nukokno sepeda motor anaknya punya ilmu sing jenenge donya sing lahirno. Donya kok sapi. Jadi cara dekne wong di mobil papat tambah goblok. Tambah mergo gerus dunia. Baru wae mulai wong omahe. Gus kula tak wangsul, jebule digonjekno sepeda motor tanggane. Ampun Pak sepeda motor, Pak. Wong dunya kok mangan dunya Pak sapi, Pak. Saking mangkel kuwi, mergo aku yang mau kalah. Tapi saya secara insaf sadar sesadar-sadarnya banyak orang yang dititipi ilmu Allah begitu dan itu menurut saya benar. Selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil 4. Ternyata itu kegoblokan karena ini dunia kok mangan dunia. Sing dunia dunia sing lahirno dunia koyo sapi, wedhus, jangkrik ngono. Artinya gini, iku pangeran, liwa apiane pangeran. Wong awam yo untuk jatah ilmu, wong bodoh, wong pinter yo untuk jatah ilmu. Saya itu mengkaji haid atau iddah itu luar biasa. Sehingga polanya sama. Misalnya gini, orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan, 10 hari. Itu juga iddah percobaan sebetulnya. Karena kalau faktanya nanti umur 2 bulan, 3 bulan hamil, iddahnya kan watul hamli. Jadi ketara kan, misalnya, ono wong Zaid misalnya, begini ngeloni bojone, jima. Terus Rino kaget mati. Ini iddahnya berapa? Taruhan pertama berapa? 4 bulan,
4 bulan 10 hari nak betul-betul hamil blending enggak? Blending kan? Kalau sudah blending ya sudah idahnya enggak jadi 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Kenapa dibikin 4 bulan 10 hari? Karena wong awam pun ngerti hamil tidaknya dalam waktu 4 bulan 10 hari. Salah satu kuruk polanya juga 4 bulan 3 bulan. Jadi polanya sama semua. Iku hikmahnya pangeran. Tapi ilmu ini sudah dikaji. Saya ini senang ngaji ilmu sing ngono iku. Sing ora jelas-jelas. Ngaji mbu swarga ora paham lah swarga. Waduh ya enak nang. Seteko wis siap ora paham. Musuh musuh warga, waduh serempet. Saiki surat Yasin, jadi ngendikan ilmiah tapi diuman amin ya, amin amin. Padahal alim ini matahari itu tidak mungkin nyalip rembulan karena tadi menyelesaikan falaknya itu dulu apa? Rembulan. Wong per tahun aja nyelip sekitar 10 hari koma berapa. Nah sampai ahli falak kan ngerti kan? Tanggalan bulan itu sisa 29 mbek 30. Ora iso 30. Siji, Samsia sering 30 siji, mau ono Februari 28. Intinya kan mesti lebih lama. Paham ya? Komaria sering 29, ora sekitar pernah apa? Sering. Makanya wala bisu fi kafihim salasamiatin sinina wasdadu tis'a. Kalau menurut hitungan Samsiah 300 tahun tuh komariahnya berapa? 309 tahun. Karena per 100 tahun itu komariah nyalip 3 tahun. Ane kula nate dijak ahli falak, ayo Gus ngarang falak nganti kiamat. Maksud piye? Kuwatire ngene iki. Ini kalau dunia ndak kiamat-kiamat Gus itu bahaya. Nanti Nabi Muhammad luwih tua timbang Nabi Isa. Perkarane nek diitung komariah, nah iki ra kiamat-kiamat lho ya. Iku sampeyan nek ra kiamat-kiamat tuh tahun komariah aku nyalip Samsiah. Dadi sok ben Gus, anak putu kita ngertine Nabi Muhammad luwih tua timbang wah, orang nganti ngono wis kiamat aku. Ya masuk akal karena tiap 100 tahun kan nyalip 3 tahun. Lha itu nak wong khawas tahu. Agus ngarang falak Gus. Bahaya gini agak dikarang. Aku yang mendingan dalam misalnya ngono tenan sing ahli falak yo ngerti. Nah iki nyalipe iku mergo seperti itu, Pak. Ya jadi pokoknya enak kan, jadi kaulane Allah itu enak. Jadi karena tadi Allah selalu bikin cara awam untuk iman. Misalnya iman cara wong pinter, dia tak warai iman cara wong pinter. Milih cara wong pinter apa cara wong bodoh? Enggak jawab ya? Bodoh ya apa? Terlalu jujur. Itu fair. Ayo milih iman cara wong pinter wong bodoh. Pinter banget cara wong pinter. Udah tak pinter bareng. Cara bodoh ya. Nah cara orang pinter kan cara iman begini. Alam raya ini kan kadung wujud, ya kadung wujud. Matahari dan rembulan ini kan kadung wujud. Setidaknya dalam kesaksian kita ini kan berstatus apa? Maujudan, apa? Tentu sesuatu yang maujud itu nggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Nggak mungkin kan status Adam, status kenihilan menyebabkan sesuatu yang wujud. Karena di mana-mana nihilisme atau adamisme itu tidak menjadi sebab. Karena alam ini kadung maujud, pasti sebabnya sesuatu yang wujud. Karena penyebab harus berstatus super, maka dinamai wajibil wujud. Dan itu kita katakan Allah Subhanahu, dan itulah Allah. Itu model pinter. Kita sudah pinter aja, ngaji jalan. Paham ya? Yono model bodoh. Saya berkali-kali cerita, Abdul Hasan Al-Asy'ari itu pernah berfatwa, imannya muqallid, imannya orang nggak bisa mikir itu nggak diterima. Terus diprotes sama orang-orang. Lalu imannya orang bedui-bedui gimana? Karena nggak bisa mikir. Pegawaian yang rumah sapi, wedhus, nututi bebek, ngalor, ngidul, sing tukang ternak bebek. Singkat cerita, dua beliau ini survei. Ditanya orang-orang kampung. Bima araf tarobba. Hei bedui, mau pegawaian yang rumah sapi, ngurmat pedet, ngurmat apa? Unta. Kowe kok roh pangeran ono iku piye? Caramu mikir piye? Wong dina ngurmat unta. Jawabe enak wae. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Nah ana teletong ya mesti ana untane. Terus wa asarul aqdam ya dulu alal masir. Ya, kalau ada bekas apa delamaan apa kalau bahasa Jukene apa namanya? Ya, kalau ada bekas telapak kaki pasti ada yang pernah lewat. Jadi misalnya ono wong ada jejak kaki anjing, berarti anjing sudah lewat. Ada jejak kaki manusia, berarti manusia setelah lewat. Lah saiki ono alam ya berarti ono sing gawe, ono jejake ora ono sing gawe. Terus kata Imam Asy'ari ya begini sudah cukup sebagai nazar menemukan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi awam ya iso, khawas yes. Lah anak wong pinter cara aku malah repot. Apa rabi karena butuh keseimbangan. Karena manusia itu butuh keseimbangan untuk tersalurkan biologisnya keruwetan wong pinter. Nah wong bodoh kan gak. Wong bodoh rabi ya pitik ya payu rabi. Nah wong pinter keruwetan. Mau aku tamat kampus terkenal gak payu rabi. Nah wong bodoh gak. Wong pitik payu rabi gak payu. Jadi lu apa? Gampang di. Gampang bodoh cara ini. Pokoknya ada bodoh ya, pokoknya gak masalah cara kula gak masalah. Saya ulang lagi ya, makanya kamu jangan berdebat lagi tentang kenapa NU begini, Muhammadiyah gini, karena Allah memang bikin kita ini ben mikir, yaitu bulan itu manazile 18, istitar rong dino, kadang sedih. Nah, dari awal memang misteri, makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Thalibin, perkhilafan 1 Ramadan itu ditoleransi sampai 2 sampai 3 hari. Karena kalau perkhilafan itu mulai Sya'ban itu bisa selisihnya sampai 3 hari. Lah pangeran senengannya juga misteri. Tanggal 14, 15, 16 itu buder serai mirip. Ya kan? Pangeran juga misteri bisa 14, 15, 16 buder serai mirip. Kalau pangeran ya senengannya beda wong. Ya enggak masalah menjadi wahai pangeran. Enggak bedonya liap luakum ayukum masalah amal. Jadi pangeran senengannya beda. Makanya harus pinter-pinteran. Masyhur. Nanti Dajjal itu kalau akhir zaman kan gitu. Yang dikatakan Dajjal surga adalah neraka, yang dikatakan neraka adalah surga. Jadi ya Allah bikin ujian memang selalu begitu. Makanya seninya hidup di situ. Kata Rasulullah, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Jadi memang sudah seperti itu. Cuma problemnya saya kan gini, wong ra ahline kok ngomong. Ya kok tadi. Anu Muhammadiyah ora tahu cocok, podo Islami. Memangnya dia nebek dulure tahu cocok, padahal podo. Aku mikir ngono kok ora iso. Ngono kok dadi narasumber piye. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah mikir ngono iku yo kadang yo digelar. Sama-sama Islam kenapa debat? Lah dia nebek dulure betina ora yo debat, padahal ora trimo podo-podo Islam sak kandungan. Boleh biasa wae, kalau ada perbedaan ya biasa wae. Dan diselesaikan secara disiplin ilmu bodoh, ilmu wong pin. Delok wae tanggal 15 kok tetep ketara, sing salah tetep ketara. Kayak tadi iddah itu uji cobanya salah satu kuru. Tapi kalau ternyata nanti hamil, ya sudah watul hamli. Kalau mutawafan anda zauji wa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau terbukti hamil, ya sudah watul hamli. Allah bikin kisaran 3 bulan, 4 bulan, 10 hari. Semuanya itu nggo mastikan ala awam. Mergo nak tenan hamil kan blendi. Just yo. Jadi awam mbek khos padha kan? Mulane cara kula wong khawas yo pinter, wong awam yo pinter. Wong kite desa golek dhuwit payu rabi. Justru wong khos keribetan. Ape rabi dadak masak sak saya ada payu rabi. Saya kan sarjana. Wong aman gampang. Pitik wae payu rabi. Motivasinya sama-sama ingin rabi. Yang satu dalilnya pitik ayam itu. Yang satu dalilnya masa saya sarjana kok ndak laku. Gampang mana? Gampang pitik. Sesuai gitu. Pitik pasangannya agak bocor. Lah ya nak kuda ganti pasangan kowe koyo pitik malah parah meneh biasa ruwet. Ya jelas ya supaya kalau suwun nah pokoke ilmu itu